Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel yang kiranya sangat beredukasi, tentunya dengan Bang Edukasi. Kembali lagi dengan tutorial penggunaan Google Classroom, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat topik pembahasan di kelas yang akan dikelola, ya. Dan pada posisi inilah peran penting seorang guru dapat mensiasati bagaimana topik-topik pembahasan yang harus diberikan dalam sebuah kelas. Oke, langsung saja bagaimana cara membuat topik pembahasan. Silakan Anda buka aplikasi Google Classroom, ya. Dan di sini telah ada kelas eksperimen kita seperti biasa, yaitu filsafat ilmu di IPS 3. Oke, klik di kelas tersebut. Kemudian di bagian classwork atau tugas kelas, maka silakan Anda perhatikan di sana, silakan diklik, ya. Ini mungkin ada jaringan sedikit bermasalah di sini. Oke teman-teman, di bagian ada simbol plus, silakan diperhatikan di sana. Ada pilihan di segmen, kemudian question, material, topik. Teman-teman, segmen ini, question, material ini adalah connecting, nanti dia bisa dikoneksikan ke dalam topik. Maka poin penting di sini adalah topik pembahasan yang harus dikelola dalam sebuah kelas. Maka silahkan dimunculkan di sana topik, ya. Sebagai contoh, karena adalah kelas filsafat yang sebagai eksperimen kita, mungkin kita bisa langsung saja buat pertemuan pertama begitu mungkin, ya. Kita akan menjelaskan kontrak perkuliahan mungkin, ya. Kontrak perkuliahan, kontrak dan orientasi mungkin, ya. Orientasi perkuliahan, filsafat ilmu. Oke. Ya. Ini Anda bisa atur sampai berapa pertemuan yang akan Anda jalankan di kelas Google Classroom ini, ya. Mungkin di sini sebagai contoh kita akan tambahkan, ini bisa ditambah, ya, semau Anda. Ya. Pertemuan kedua kita akan bahas tentang ruang lingkup mungkin, ya, ruang lingkup filsafat ilmu, ya. Filsafat ilmu, ya. Oke. Kemudian Anda ingin nambah lagi, ya, sampai pertemuan keberapa? Oke. Pertemuan ketiga. Mungkin kita akan buat materi tentang sejarah perkembangan ilmu. Dan ya, ini tergantung kebutuhan Anda untuk menjalankan perkuliahan ini atau pembelajaran dengan beberapa pertemuan. Teman-teman, topik pembahasan yang kita list di sini ini tidak akan terlihat oleh siswa. Itu poin yang pertama yang ingin kita jelaskan di sini. Tapi ini menjadi catatan kita yang akan kita berikan pembelajaran kepada anak-anak. Bagaimana agar pertemuan atau topik-topik pembahasan ini kemudian dapat terlihat oleh anak-anak, maka selanjutnya yang berfungsi adalah silakan Anda perhatikan di simbol plus ini, ya. Di sanalah pemberian tugas, segmen, kemudian question, pertanyaan, dan material. Di sanalah ia akan berfungsi kemudian topik-topik pembahasannya. Sebagai contoh, ya. Mungkin kita di pertemuan pertama di kontrak dan orientasi perkuliahan tadi, kita akan tambahkan di sana terkait dengan materi apa saja yang akan disampaikan, ya. Sebagai contoh, kita akan klik materi, ya. Kita akan buat di sana kontrak perkuliahan, ya, kontrak dan orientasi tadi, ya, dan orientasi perkuliahan filsafat ilmu, ya. Di deskripsinya kita mungkin bisa tambah ini merupakan beberapa bahan, ya, bahan bacaan dan kontrak perkuliahan berupa perkuliahan, ya,
dalam kurung bisa dengan silabus ya, dan satuan acuan SAP-nya ya. Oke, nah teman-teman, jika kita perhatikan di sana di topik, ya, Anda lihat di sana di topik, di sanalah jika kita tidak mengatur topik pembahasan di kelas, maka jika kita klik topik di sana akan muncul materi ini akan kita berikan di pertemuan keberapa, ya. Maka di sana ada pilihan pertemuan 1, kedua, ketiga, ya. Silakan misalkan kita ingin buat di pertemuan pertama, ya, kemudian save. Nah, teman-teman, ini jika kita tekan tombol kirim, maka ini otomatis akan mendapatkan pemberitahuan kepada seluruh student yang ada di kelas kita. Maka jika Anda ingin membuat pertemuan pertama berupa kontrak perkuliahan, orientasi perkuliahan, maka silahkan untuk mencantumkan beberapa materi di sana, silahkan klik tombol file ya di samping simbol kirim ya. Maka di sana seperti pembahasan semalam ada beberapa pilihan di sana, bisa bentuk drive, link, file dan lain sebagainya yang bisa Anda lakukan. Sebagai contoh ya, mungkin kita akan kirim file ya kepada anak-anak. File ini contoh saja ya. Dokumen, mana dokumen? Oke. Kita akan buat file apa mungkin ya? Silabus. Oke, ini sebagai contoh bahan yang ada di sini. Oke, teman-teman. Nah, ini jika kita klik kirim, maka ini Anda akan mendapatkan notifikasi untuk pemberitahuan kepada seluruh student yang ada di kelas kita. Oke, langsung saja. Nah, sudah sampai di sini, ya. Ini kemudian akan timbul di notifikasi di layar utama. Ya. Maka kita langsung kembali ke akun Bank Edukasi sebagai student di sini ya. Oke, Bank Edukasi. Nah, kita akan klik kelas. Ya. Teman-teman, terlihat di sana materi new materi ataupun materi baru tentang kontrak perkuliahan dan orientasi perkuliahan filsafat ilmu. Jika kita klik ini jaringan teman-teman, seharusnya mendapat notifikasi. Serius ini. Oke, klik. Nah, di sana kita dengan otomatis sebagai siswa atau mahasiswa, kita dapat melihat materi yang diberikan oleh guru kita. Dan kita tadi sebagai guru telah dapat notifikasi teman-teman. Ya. Dan kita sebagai teacher di sana juga dengan sendirinya dengan kita mengatur topik tadi pembahasan, maka kita akan dapat melakukan berbagai inovasi yang ada di kelas room kita ya. Kita buktikan di classwork yang tadi kita buat 3 pertemuan itu hanya terlihat 1. Kenapa pertemuan 1 yang terlihat? Karena di pertemuan 1 kita telah mengisi bahan-bahan yang akan diberikan kepada anak-anak. Oke, mungkin ini saja di pembahasan ini. Maka pembahasan selanjutnya setelah kita buat topik pembahasan, bagaimana kita menjalankan topik-topik pembahasan ini dan apa ya sekreatif atau seinovatif apa yang kita dapat lakukan di sana. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.